Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1-4 bahwa kita harus memperhitungkan setiap pencobaan yang kita alami sebagai kebahagiaan. Kita bersukacita sekalipun persoalan yang kita hadapi seringkali mendatangkan penderitaan dan air mata. Sebab kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan memakai setiap pencobaan untuk mendewasakan kita. Kita tidak harus menyembunyikan atau bahkan menyangkali perasaan terluka akibat dari pencobaan yang kita alami. Tetapi di saat kita merasa terluka, kita dapat menyatakan pengharapan kita yang kita miliki di dalam Tuhan, yaitu bahwa di akhir semua pencobaan yang kita alami, ada sorak kemenangan di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kebenaran selanjutnya dari pendekatan Alkitabiah terhadap pencobaan, yaitu bahwa kita harus memahami kebenaran Tuhan dalam setiap pencobaan, yaitu bahwa ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Mari kita membaca kembali surat Yakobus pasal 1 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada dua aspek dari kebenaran Tuhan berkenaan dengan pencobaan. Yang pertama ialah bahwa Allah itu berdaulat atas setiap pencobaan. Yakobus menyiratkan bahwa Tuhan memakai pencobaan untuk menggenapi tujuannya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Perhatikan bagaimana Tuhan berdaulat atas kejadian-kejadian di alam semesta ini. Dalam Ayub pasal 37 ayat 6-13 dituliskan, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubui meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya, dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya. Alkitab juga menyatakan bahwa dalam undia Tuhan memegang kendali. Dalam Amsal 16 ayat 33 dituliskan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Tuhan juga berkuasa atas bangsa-bangsa. Dalam Mazmur pasal 22 ayat 28 dituliskan, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 16 dituliskan, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Dan kemudian dalam Kisah Para Rasul ayat 17-26,
dituliskan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jelas bahwa Allah berdaulat atas bangsa-bangsa. Kemudian secara pribadi Tuhan juga berkuasa atas diri kita. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 16 dituliskan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jelas penciptaan kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 33 ayat 14-15 dinyatakan bahwa Allah membentuk hati kita. Demikian firman Tuhan. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dan dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dinyatakan bahwa Tuhan mengatur langkah kita. Perhatikan firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam Amsal 20 ayat 24 ditegaskan kembali kebenaran ini, bahwa langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tetapi kita harus tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Allah berdaulat atas cacat lahir. Dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-11 dituliskan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Selanjutnya, Alkitab juga menyatakan bahwa bencana alam ada dalam kedaulatan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-17 dituliskan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Demikian juga dalam kisah Yunus. Dalam Yunus pasal 1 ayat yang ke-4 kita membaca, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan atas terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Allah berdaulat meskipun Dia tidak bertanggung jawab atas dosa manusia. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dituliskan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kemudian dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-21 dituliskan, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi jelas bagi kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Demikian juga Dia berdaulat atas setiap pencobaan. Dia dengan sengaja mendatangkan pencobaan untuk kebaikan kita. Yang kedua, kebenaran tentang pencobaan adalah bahwa Allah menggunakan pencobaan untuk menguji iman kita sehingga kita memiliki ketekunan. Pengujian seperti pemurnian logam, menghasilkan logam yang lebih baik melalui proses pemurnian. Ketekunan berarti kita dapat berdiri dengan cepat atau kita dapat bertahan. Ketekunan berkaitan erat dengan kesabaran. Orang yang sabar tidak mudah terpancing atau marah oleh perbuatan orang jahat. Sedangkan orang yang tekun
tidak putus asa dalam pencobaan yang berat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita ingin dapat mengangkat beban seberat 100 kg, agar kita bisa menang dalam perlombaan angkat berat, maka kita akan berlatih dari mengangkat beban yang paling ringan sampai dapat mengangkat beban 100 kg. Dan kalau kita sungguh-sungguh ingin memenangkan perlombaan itu, kita akan berusaha untuk dapat mengangkat beban lebih dari 100 kg. Demikian pula, ketika kita menanggung pencobaan dengan iman, maka iman kita akan menjadi lebih kuat untuk dapat menanggung pencobaan berikutnya. Kita tahu bahwa kita dapat bertahan saat ini dalam menghadapi pencobaan karena kita telah melalui pencobaan-pencobaan sebelumnya. Dan ketika kita dapat menanggung pencobaan dengan iman, dengan sukacita, maka semuanya itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan. Kita harus yakin bahwa Tuhan berdaulat atas setiap pencobaan dan menggunakannya untuk membangun iman kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.